Oke, sebelumnya kita bahas Mio warna kuning, kali ini kita mau bahas yang warna kuning lagi. Kenapa? Karena warna kuning ini emang jadi tren atau jadi role model dari segala warna mungkin ya. Karena dari Mio kuning itu mahal, kemudian ada lagi motor yang warna kuning itu juga mahal, dan sekarang untuk tahun sekarang itu ada Honda Brio yang warna kuning. Dan jangan salah, ada kuning lemon sama kuning pepaya kalau misalnya kalian tinggal di Jawa Timur ya. Karena kuning pepaya itu kuning yang lebih agak sedikit gelap. Kalau kuning lemon itu kuning yang lebih terang lagi. Jadi yang lebih laku itu sebenarnya kuning yang pepaya biasa aja di pasaran. Dan kali ini kita mau bahas Kawasaki Ninja SS 2013 warna kuning. Oke, jadi kurang lebihnya itu sama ya. Motor barunya yang SS kuning sama Mio kuning ini kan keluar terpaut jauh secondnya. Jadi lebih tinggi yang secondnya untuk sekarang. Karena dulu barunya ini sekitar 26 sampai 30 juta dan sekarang dijual 75 sampai 80 juta, sama kayak Mio kuning. Saya nggak tahu kenapa warna kuning ini jadi warna yang favorit banget untuk tahun sekarang, karena di mana-mana warna kuning itu warna yang paling dicari. Bahkan ini Kawasaki SS yang dulunya di 2013 itu nggak laku warna kuningnya dan akhirnya stop produksi, sekarang itu laku banget dan banyak banget peminatnya. Bahkan gorengannya udah berhasil ya sampai 75 sampai 80 juta. Dan itu kondisi yang biasa-biasa aja ya, contohnya kayak gini ya. Jadi ini saya bilang biasa karena nggak ori-ori banget, tapi faktur masih ada. Jadi asli Nopol N Malang, kemudian fakturnya juga ada, tapi udah bongkaran mesin. Jadi kalau misalnya kalian cari unit ori dan belum bongkaran kilometer sedikit, kemudian bannya tembus, itu malah bisa 100 juta lebih. Ada yang jual, ada yang pernah jual, dan itu teman saya sendiri. Dan ini udah dibongkar mesinnya, tapi bongkar servis ya, bukan bongkar porting atau bongkar OB. Jadi cuma bongkar servis, tapi overall ini kondisi sangat baik banget. Dan emang kita buka di harga 75 juta dan emang kita jual. Untuk repaintnya ada di bagian spakbor, terus ada di bagian kiri juga sedikit-sedikit, tapi masih oke banget untuk kondisi motornya. Nah, yang saya penasaran, ada apa dengan warna kuning ini gitu loh. Karena warna kuning di mana-mana itu laku banget ya. Mau Mercy yang A35, terus mau yang Brio yang kuning-kuning kayak gini itu laku daripada kuning yang lemon. Terus Mio juga digoreng karena warna kuning, saya nggak tahu kenapa. Dan bahkan Ninja RR yang CBU sama harganya sama yang SS kuning. Padahal ini CKD bukan CBU ya. Karena yang Ninja RR CBU itu paling dicari dengan tenaga yang lebih besar dari yang new. Kemudian modelnya juga saya suka, udah super kips juga ya, sama kayak ini juga udah super kips. Ini Kawasaki Integrate Power Valve System kalau nggak salah ya, saya lupa juga. Jadi lebih kenceng lah intinya. Warna kuning ya, guys. Tapi kita mau bahas untuk motornya dulu ya. Untuk motornya ini keadaan masih 90%, 80% lah masih original. Dan ban-ban juga udah diganti, tapi masih cukup tebel bannya. Jadi masih enak dibuat harian kalau dibanding yang RR. Karena kalau misalnya buat harian, Ninja SS ini lebih nyaman dibanding yang RR. Karena RR sedikit lebih bungkuk. Terus untuk remnya juga udah rem cakram depan dan belakang. Kemudian lampunya ini masih lampu model halogen, jadi masih nuansa-nuansa motor lama lah ya, halogen. Lampu bundar, saya suka lampu bundar kayak gini. Mau motor mau mobil saya suka yang lampu-lampu bundar karena lebih retro dan klasik mungkin ya. Dan untuk stangnya juga masih original. Kemudian untuk mesinnya, ini mesinnya 150 cc dan tenaganya itu sekitar 29 HP dan torsinya 21 Nm. Dengan top speednya motor ini bisa sampai 140 hingga 150 km per jam. Dan untuk tangki bensinnya ini bisa muat 10,8 liter kalau nggak salah. Dengan konsumsi bahan bakarnya 1 liter itu bisa sampai 20 sampai 25 km. Itu termasuk cukup boros.
karena emang 2 tak ya, jadi masih mikirin oli sampingnya juga, terus masih mikirin bensin juga, masih mikir perawatan juga dengan emisi gas buang yang tinggi karena 2 tak. Dan shock belakangnya ini pakai monoshock, sementara shock depannya pakai teleskopik. Tapi monoshocknya ini menurut saya itu cukup keras ya kalau untuk buat daily, karena motor ini nggak kencang-kencang banget, tapi monoshocknya cukup keras. Jadi menurut saya cukup ya kurang nyaman sedikit lah. Tapi kalau misalnya toleransi ya bisa lah toleransi, karena emang kalau dinilai dari motornya udah enak. Udah enak dilihat sama enak harganya, goreng-gorengannya enak. Terus untuk knalpot juga masih standar ya, masih standar ting-ting. Kemudian standar jangkrik juga masih standar. Ini masih ya overall masih standar lah, cuma menang di harga aja daripada yang merah, hijau, dan warna hitam. Sekarang coba saya mau naikin motornya. Jadi ya sama kayak motor-motor biasa lah, motor-motor pada umumnya ya. Tinggi saya juga nggak perlu nyebut tingginya karena ini juga motor biasa, dan naikannya juga enak ya. Posisi berkendaranya juga masih lumayan enak daripada si RR. Suara 2 taknya juga ya khas Ninja lah. Jadi masih 2 tak seperti pada umumnya, dan kilometernya di sini masih 900, tapi udah muter ya 999, muter ke 0 lagi, jadi ya ini jadi diulang dari awal lagi karena masih kilometer yang masih jadul itu. Kemudian di speedonya cuma ada speednya, kemudian ada RPM, dan bensinnya ini temperatur mesin ya. Bensinnya ini nggak ada, jadi bensinnya nggak ada. Jadi kalau misalnya bensinnya habis, mungkin ada indikator yang nyala ya. Saya juga kurang tahu dan kurang paham, karena saya juga masih ngikuti tren pasar ya, karena ini motor mahal dan motor yang dicari, akhirnya saya beli. Tapi saya sebelumnya belum punya sama sekali motor Ninja, bahkan SMA yang dulunya nama Ninja itu udah wow banget lah, udah luar biasa banget lah. Karena kalau misalnya nggak Ninja nggak cinta, kalau zaman dulu saya SMA tahun 2010, nggak Ninja nggak cinta. Tapi saya baru punya Ninja ya ini, baru ini. Kemarin terakhir itu Ninja RR, sekarang Ninja SS. Sebelumnya ada ini ya, tapi ada NSR 150, ada NSR 75 juga yang bakal kita bahas di next videonya. Dan sekarang kalau menurut saya kelebihan motor ini menurut saya cuma ada di performa yang kencang, kemudian bodi yang enteng ya, sekitar 124 kg untuk motor ini, dan punya nilai yang tinggi di mata para kolektor. Jadi emang ini buat kolektor itu emang berharga banget, karena emang warna kuning dan mahal, tapi bisa disimpan lagi dan mungkin punya potensi lebih mahal lagi, karena emang warna kuning ini kan terbatas dan tidak diproduksi lagi dan bakal dicari terus-menerus sama orang lain atau orang selanjutnya. Jadi saya rasa warna kuning ini punya potensi lebih mahal lagi untuk tahun-tahun selanjutnya. Dan untuk kelemahannya itu ya cuma yang tadi saya bilang ya, terus sama suara yang getar ya, suara yang getar, mesin yang lumayan getarannya, terus monoshocknya juga lumayan sedikit keras, sedikit lah saya bilang sedikit keras, terus emisi gas buang yang tinggi, terus cukup boros juga kalau misalnya kalian pakai harian, ya lumayan kerasa lah kalau misalnya dilihat dari latar belakang juga ya kayaknya. Tapi kalau misalnya kalian udah punya warna kuning, kayaknya kalian udah punya budget lebih buat bensin dan lain-lain atau spare part. Dan kelebihannya juga spare partnya masih tersedia ya, jadi masih cukup mudah daripada NSR 150 atau 150 SP. Jadi masih cukup mudah, dan untuk modifikasi juga gampang banget ya. Ninja SS, Ninja RR, semuanya Ninja itu gampang banget karena emang spare partnya gampang, dan aftermarket itu juga storage-nya juga lumayan gampang.
Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan untuk motor ini, jika kalian berminat, kalian bisa hubungi tim marketing kami atau hubungi nomor di bawah. Ini adalah Kawasaki Ninja SS warna kuning tahun 2013, lengkap dengan faktur aslinya, bukan faktur fotokopi legalisir. Dengan kondisi yang sudah saya sebutkan dari bodi dan mesinnya. Jadi kita buka di harga under 70 juta. Jadi masih cukup affordable untuk harganya. Oke, silakan kalian support kami untuk follow IG kita di Dion Garage ID dan di TikTok diongarage.id. Dan silakan kalian juga komen atau like dan subscribe video ini agar kita juga semakin semangat untuk buat video mobil atau motor-motor keren selanjutnya. Bye bye.